Tanpa Budi sadari, dari arah belakang, sekepal tangan tanpa tubuh sudah menghantam punggungnya dengan kencang. Bruk! Hingga membuat dia terpental semakin dekat dengan pecahan sukmo Raden Sengkuni. Matanya yang menyala hitam dan kepala yang hanya menempel di tubuhnya itu seperti akan lepas. Ajian gila, bisik hati Budi, telah menimbang seberapa kuat musuh di hadapannya itu. Mati kau bajingan! Teriak Raden Sengkuni penuh amarah, mengangkat kaki yang sudah berada di dekat kepala Budi yang berusaha mundur. Tangannya mengeluarkan panas pati. Bisik Budi. Bruk. Satu kali hantaman kaki itu mendarat di tanah, namun membuat pecah sukmo Raden Sengkuni kaget. Manakala tidak melihat Budi dengan rambut gondrongnya, dengan cepat ia menyadari tubuh Budi sudah berada di belakangnya. Dengan ajian pangaweruhnya, ia tahu bahwa Budi akan menyayatkan dan memutarkan pisaunya itu tepat di bagian perutnya. Budi sengaja tidak menusukkan pisau andalan itu pada tubuhnya. Ia bahkan kembali menjatuhkan tubuhnya. Padahal untuk bangkit dari serangan barusan memerlukan sisa tenaga yang ia miliki. Kini pisau andalannya itu ia arahkan ke bagian paha dan betis dengan cepat, namun tanpa mengenainya. Briak! Satu kali cengkraman tangan Raden Sengkuni berhasil memegang tangan Budi dengan sangat erat, tidak mau melepaskannya begitu saja. Teriakan Budi seperti sengaja ia keraskan, padahal ia mampu untuk menggerakkan tangan kanannya yang masih memegang pisau andalannya itu. Aku pikir akan sulit menghabisi kamu, nyatanya sangat mudah. Teriak suara Raden Sengkuni penuh kemenangan. Lakukan, cepat, ucap Budi dengan dingin. Ia tidak bisa lepas dari cengkeraman tubuh dengan kekuatan yang berkali-kali lipat. Manusia mana yang malah menantang kematiannya datang? Bisik hati Raden Sengkuni. Buang-buang waktu, teriak Raden Sengkuni yang enggan berpikir atas apa yang telah Budi lakukan. Pukulan seperti itu tidak akan membuatku mati, teriak Budi semakin menantang. Seret, 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 seret. 3 kali sayatan pisaunya itu bergerak menuju tangannya dengan cepat, bahkan membuat Raden Sengkuni merasa heran dengan manusia yang sedang dihadapinya saat ini. Sehingga dengan mudah tangan Budi terlepas dari cengkramannya. Satu kali pukulan tangan Budi membuat Raden Sengkuni mundur beberapa langkah. Bajingan, mati kau, teriak Raden Sengkuni. Amarah dan kekesalannya membuat kobaran api kembali hadir di balik punggungnya. Setelah merasa diremehkan oleh kekuatan tubuh Budi yang murni tanpa bantuan apapun, tidak seperti diri Raden Sengkuni. Mundur Budi, teriak Gama. Budi hanya menatap dingin ke arah pecahan sukma Raden Sengkuni dan berusaha mundur ke arah suara Gama. Kring, kring, kring. Bersamaan dengan suara gelang gengge yang Budi dengar begitu nyaring, dan hentakan 3 kali Gama membuat Meong Hideng berubah wujudnya, menerkam ke arahnya langsung. Kenapa barusan tidak kamu sayatkan Bud di bagian perutnya? Tanya Gama. Agar dia ingat nanti aku yang akan menghabisi tubuhnya dengan cara seperti barusan, Gam. Aku sudah tahu ada kelemahan dari pangaweruhnya yang hanya dapat membaca tanda bahaya. Lagian membuatnya mati dengan pecahan sukmo hanya akan berakhir sia-sia, kata Budi menjelaskan. Gama menyetujui cara Budi barusan yang terkadang di luar nalarnya itu. Walau dengan sebuah resiko, ia harus mengelap darah yang keluar dari mulutnya, darah yang tidak sedikit. Seharusnya Kimpul dengan cepat mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni, ucap Budi yang sudah tidak sabar. Tugas kita sekarang menghindar dan bertahan, ucap Gama. Benar, lihat saja Meong Hideng hanya bisa menahannya, sahut Ki Anam. Lain ceritanya jika Gama perintah 2 kali, jawab Ki Sanca. Tapi hanya percuma Ki, ucap Gama mempertimbangkan kekuatan Meong Hideng yang dirasakan sia-sia menghadapi pecahan sukmo itu. Raungan Meong Hideng terus menerkam ke arah Raden Sengkuni dengan kobaran api yang kembali membuat Raden Sengkuni tertawa. Setelah terus-menerus menghindar, hanya jadi mainan. Binatang biadab ini akan aku bunuh, teriak Raden Sengkuni penuh amarah karena ia tidak bisa leluasa bergerak dan terus melemparkan api ke arah Meong Hideng. Budi menatap Gama dingin mendengar ucapan barusan.
Habisi, jangan sisakan apapun, bisik Gama kepada Budi. Mata Budi sudah menyala merah. Tatapan dinginnya berubah menjadi amarah ketika perintah Gama bukan lagi masuk ke dalam telinganya, melainkan hati. Langkahnya maju dengan yakin ke arah tubuh pecah sukmo Raden Sengkuni. Tangannya mengepal kuat. "Tarik ucapanmu!" teriak Budi. Mayong Hideng yang baru saja mengeluarkan raungan keras ketika mundur setelah diperintah Gama. Bodoh. Budi terus melangkah mendekat hingga jaraknya semakin dekat. Raden Sengkuni sudah mengetahui Budi yang sudah memegang pisaunya. Srat! Satu kali lemparan pisau Budi tepat mendarat di bagian dada hingga menancap setengahnya, menembus kulit, tulang, dan bagian daging dada, membuat pecahan sukmo Raden Sengkuni kaget karena Budi melepaskan pisaunya begitu kuat dan akurat. Budi dengan cepat berlari ke arahnya. Tendangan telapak kakinya mendarat di bagian dada hingga membuat pisau itu semakin menancap dalam. Bruk. Peduli dengan pecahan sukmo atau siapapun dan dari manapun asalmu, ningrat atau dari manapun, tarik ucapanmu, bisik Budi pelan. Dengan matanya tajam, membuat tubuh itu seketika tergeletak. Pisau yang sudah menancap di bagian dada pecah sukmo Raden Sengkuni itu diangkatnya oleh Budi. Sret. Sebuah titik bekas pisau Budi digunakan untuk menariknya ke bagian atas dada dan dengan cepat ke bagian bawah sampai mengenai perutnya hingga tubuh itu hancur semakin mengenaskan. Aku tidak akan mati, bodoh, teriak pecahan Raden Sengkuni, kini menampakkan wujudnya keluar dari tubuh Birawa. Kalian yang akan mati sebentar lagi. Gumbalan bola api yang sudah besar berada di tangan pecahan Raden Sengkuni. Siapa memangnya yang akan aku buat mati sekarang? Ucap Budi sambil mencabut pisau andalannya. Pecahan sukmo Raden Sengkuni kaget dengan ucapan Budi. Itu pertanda kedua yang akan aku lakukan pada tubuh aslimu setelah kejadian barusan kau mencengkram tanganku. Ingat baik-baik sebelum kau mati. Kau hanya Raden lemah dan pecundang dari keluarga hina. Peduli ningrat kalau mau akan aku bunuh siapapun, keturunan dan dari mana asalmu berada, tegas Budi. Ucapan Budi membuat pecahan sukmo Raden Sengkuni terdiam. Dengan kobaran api di tangannya semakin membesar. Kenapa diam, biadab? Kau yang menghina leluhurku. Sakit bukan mendengar hal itu. Kenapa diam? Maju bajingan, lelaki lemah, pecundang, lemparkan, cepat. Kobaran api itu tidak akan menentukan kematian siapapun. Dirasa Budi sudah tidak terkendali emosinya dan ia akan menghabisi siapapun di hadapannya ketika leluhurnya merasa dihina. Apalagi ucapannya bak janji yang harus ia tepati. Tunggu di sini Ki, Budi bisa mati sia-sia, ucap Gama. Ucapan Gama tidak dijawab oleh Ki Anam dan Ki Sanca. Ketika dari kejauhan ia seperti merasakan kedatangan seseorang. Susul Budi cepat Gam, bisik Ki Sanca. Gama hanya menganggukkan kepala ke arah Budi. Bak perintah yang tidak bisa Budi tolak. Apalagi Gama sudah memberikan pertanda kepada Mayang Hideng. Menghindar Budi, teriak Gama. Sudah dapat memastikan bola api di tangan pecahan sukmo Raden Sengkuni. Blar. Sebelum bola api itu menerpa tubuh Budi, dengan cepat Mayang Hideng menahan bola api dengan tubuhnya. Brak. Untuk sekian kalinya, usaha Raden Sengkuni untuk menghabisi Budi tertahan hingga ia benar-benar murka. Menghindar, teriak Gama. Bola api itu terus mengarah ke arah Gama dan Budi, serta Ki Anam dan Ki Sanca dengan sangat agresif. Tidak ada satu kali pun lemparan banaspati itu meleset. Bud, ucap Gama sambil menghindar. Sengaja aku memancingnya agar mengamuk Gam. Maaf, jawab Budi. Aku paham, agar Kimbol cepat menemukan tubuh aslinya, ucap Gama. Tapi sampai kapan kita bertahan? Menghabisi pecah sukmo bukan pilihan, tanya Budi, melihat usaha Mayong Hideng menghadang lemparan kobaran api itu. Keadaannya memburuk, teriak Ki Sanca kembali. Ia memerintah ularnya untuk membantu Mayong Hideng. Arah samping, setidaknya pecahan bekas bebatuan bisa menahan sedikit kobaran api itu, tegas Ki Anam. Budi dan Gama segera berlari ke arah yang ditunjuk Ki Anam. Tidak ada pilihan bagi mereka berdua selain menghindar untuk sementara waktu. Rencana kedua aku Gam, kalau Kimbol masih lama menemukan tubuh asli Raden Sengkuni, aku hadapi pecahan sukmo itu semampuku,
ucap Budi yang sudah melihat semakin jelas sengitnya pertarungan Meong Hideng menahan serangan Raden Sengkuni. "Cepat!" teriak Ki Anam. Namun Ki Anam dan Ki Sanca tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah belakang dari reruntuhan, tepatnya ke arah leuweung Rawa Sukmo, di mana Danan dan Cahyo sedang melawan pecahan sukmo lain Raden Sengkuni. "Mundur Budi!" tegas Gama. Budi masih berdiam. Bahkan satu langkah kakinya akan melangkah maju karena melihat Meong Hideng sudah semakin terpojok. "Kakek!" ucap Gama. Budi langsung membalikkan tubuhnya setelah mendengar ucapan Gama. "Mang Idim itu, Gam," sahut Budi tidak percaya Ki Dudui dan Mang Idim sudah berada di dekat Ki Anam dan Ki Sanca yang menundukkan kepalanya. Gama dengan cepat menarik bahu Budi untuk berlari ke arah Ki Dudui, apalagi setelah kobaran api besar melayang ke arahnya, membuat Ki Dudui hanya memandang tajam ke arah pecahan sukmo Raden Sengkuni. "Kek!" ucap Gama sambil mencium tangannya. Namun Gama merasa heran dengan pakaian Ki Dudui dan Mang Idim yang sudah penuh dengan bekas tanah merah. "Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan Murni, Kek?" tanya Gama. Ki Dudui tidak langsung menjawab ucapan Gama. Ia terus saja memandang tajam ke arah Meong Hideng yang semakin brutal menahan kobaran api. "Mang, keadaan Murni bagaimana?" lanjut Gama, ingin mendengar kabar Murni yang bisa ditinggalkannya oleh Ki Dudui dan Mang Idim dari kampung Tegal Surup. "Murni urusan belakangan, Gam. Sebentar lagi Jagat akan datang menjemput," ucap Ki Dudui menepuk pundak Gama. Dan melihat sorban yang sebelumnya menjadi bekal untuk Gama masih berada di tangannya. "Maksudnya, Kek? Gama belum paham," tanya Gama. Budi langsung meminum satu botol air yang diberikan Mang Idim, lalu diberikan juga kepada Gama. "Di alam ini, Raden Sengkuni dengan pengawaruhnya akan sulit ditumbangkan. Namun beda cerita jika kalian masuk alam jagat Segoro Demit," ucap Ki Dudui perlahan, sudah melihat pertanda pecahan sukmo Raden Sengkuni kini melemah. "Lihat," lanjut Ki Dudui menunjuk ke arah pecahan sukmo Raden Sengkuni. "Mas Jagat?" tanya Gama. "Benar, itu baru saja datang," tegas Ki Dudui. "Itulah kenapa kakek datang. Beruntungnya tidak terlambat," lanjut Ki Dudui menepuk pundak Gama. "Budi, Gama, ayo cepat!" teriak Mas Jagat dengan kabut tebalnya, bak pertanda bahwa gerbang itu sudah ia buka untuk menjemput mereka berdua. Meong Hideng tiba-tiba berlari ke arah Gama, meninggalkan pecahan sukmo Raden Sengkuni yang sudah tertunduk dengan sebuah sayatan panjang di wajahnya, bekas kuku panjang Meong Hideng yang bak pedang panjang itu. Budi dengan cepat berlari ke arah Mas Jagat yang sudah melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. "Kek, bagaimana keadaan Murni?" tanya Gama kedua kalinya. "Selesaikan satu persatu. Setelah itu kamu akan tahu. Banyak warga kampung Tegal Surup yang kini mengalami petaka yang sama seperti Murni. Jangan sampai kutukan itu jatuh dan diperebutkan," tegas Ki Dudui. Ucapan Ki Dudui sama sekali tidak menjawab pertanyaan Gama. Terlebih dengan penasaran Gama dalam benaknya pada keadaan Ki Dudui dan Mang Idim dengan baju yang dikenakannya penuh dengan bekas tanah merah. "Biar kakek menahan di sini bersama Ki Anam dan Ki Sanca serta Mang Idim. Cepat selesaikan," tegas Ki Dudui. Membuat Gama berlari sangat kencang ke arah Mas Jagat, diikuti Meong Hideng dan sudah ada Budi yang menunggunya di dekat asap kabut yang semakin tebal. "Harusnya ini terakhir Sengkuni hidup," tegas Gama. Mendapati perasaan lain ketika melihat terakhir ke arah Ki Dudui. Sepertinya ia sangat penasaran akan satu hal yang belum dapat ia tanyakan barusan. Sementara itu, Mas Jagat sudah menganggukkan kepalanya ke arah Budi dan Gama. Ketika mereka semua masuk ke dalam kabut tebal, "Mas," kata Gama. "Benar, Gam. Kita akan menuju alam jagat Segoro Demit. Mereka semua sudah menunggu, termasuk Raden Sengkuni dan semua pecahan sukmonya," jawab Mas Jagat. Budi langsung tersenyum dingin, bahwa ini adalah hal yang ia nantikan dari tadi, untuk segera menguliti tubuh Raden Sengkuni dan membuktikan semua ucapannya. Di alam sana, semua tidak terbatas ruang dan waktu. Sama satu lagi, jagat Segoro Demit punya kesadarannya masing-masing, maka kendalikan diri kalian, pesan Mas Jagat. Tiba-tiba kabut itu menipis dengan sendirinya, memperlihatkan Danan, Cahyo dan Kimpul sudah berdiri tidak begitu jauh. Kedatangan Gama dan Budi sangat dinantikan oleh mereka. Kring kring kring. Tanpa perintah tiba-tiba Meong Hideng bergerak dengan liar. Bahkan Gama merasa tidak membunyikan gelang genggenya
namun ucapan Mas Jagat yang langsung membuahkan bukti. Kendalikan Meong Hideng, Gam, tegas Budi. Sulit, Bud, tegas Gama. Melihat Meong Hideng berlari ke arah salah satu pecahan sukmo Raden Sengguni yang sudah ia lihat menjadi 3. Jangan membuang waktu di alam ini, Gam, cepat, teriak Danan. Ucapannya membuat Cahyo dengan Wonosuronya langsung menerkam pecahan sukmo lain Raden Sengguni. Baik Nan, aku paham, jawab Gama. Langsung mengikuti langkah dingin Budi ke arah Raden Sengguni. Ketika Kimpul dengan kerisnya langsung menahan pecahan sukmo satunya Raden Sengguni. Briak! Satu kali serudukan kepala Meong Hideng membuat Raden Sengguni terpental. Mana suaramu Raden yang terhormat? Teriak Budi terus mendekat. Bud, kita tidak punya waktu lama, cepat selesaikan, tegas Gama. Budi seketika menundukkan kepalanya ke arah Gama. Buktikan 2 pertanda yang sudah kamu lakukan pada Raden Sengguni sekarang, tegas Gama. Perintah sudah terdengar jelas oleh 2 telinga Budi. Begitu juga dengan Meong Hideng yang tidak Gama sangka kini semakin liar tanpa mampu Gama perintah sepenuhnya. Pecahan sukmo Raden Sengguni semakin dekat dengan tubuh Budi. Ia tak dapat lagi menggunakan pangaweruhnya di jagat Segoro Demit. Ia bahkan seperti kebingungan tiba-tiba berada di alam itu. Serat! Satu kali lemparan pisau Budi tepat mengarah ke bagian dada Raden Sengguni. Pisau itu langsung menancap tepat di tengah dadanya. Aku tidak pernah sesumbar apapun dalam bentuk ucapan, karena penebusan ucapan adalah bukti. Masih ingat dengan pisau itu? Ucapan Budi dingin tidak membuat Raden Sengguni menjawab sepatah kata pun. Tubuhnya hanya sedikit menunduk dengan pisau di arah dadanya. Briak! Tendangan kaki Budi semakin menancapkan pisau andalannya itu semakin dalam. Dengan cepat Budi tarik perlahan hingga pisau itu dengan cepat ia sayatkan di bagian perut Raden Sengguni dan memutarkannya di bagian pinggangnya tanpa ampun. Ucapanku adalah pertanggungjawaban. Tidak akan salah pisau ini bersarang, tegas Budi. Masih melihat tubuh Raden Sengguni berdiri menunduk. Seret, 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 seret. 3 kali sayatan kini bersarang di bagian paha dan betis Raden Sengguni hingga ia benar-benar berlutut di hadapan Budi. Slep! 1 kali tancapan kembali bersarang di tengah dada Raden Sengguni. Namun kali ini pisau itu didorong oleh lutut Budi hingga menancap semakin dalam. Siapa sekarang yang menunggu kematian? Aku atau kau? Bisik Budi tanpa ampun. Hingga Budi menghantamkan kepalan tangannya sekuat tenaga ke bagian punggung Raden Sengguni. Sama halnya dengan apa yang sebelumnya Budi terima. Bles! Pecahan sukmo Raden Sengguni dengan seketika terkapar. Namun pisau dari arah dadanya itu terdorong dengan sendirinya. Bersamaan tubuh Raden Sengguni mengenai tanah dengan kuat, hingga pisau itu menembus bagian dadanya. Dan ujung pisau andalan Budi dengan bagian ujungnya yang tajam itu perlahan terlihat keluar dari arah punggung. Tubuh itu hanya terkapar, namun masih bisa sedikit bergerak. Budi, cukup, kemari, teriak Gama. Ketika Kimpul dengan cepat dan tidak luput dari kedua mata Gama berhasil menancapkan kerisnya ke arah tubuh asli Raden Sengguni. Budi hanya tersenyum dingin. Ia dapat menebus semua ucapannya, bak sebuah janji yang tak dapat ia ingkari sekalipun. Jangan hiraukan yang lain, habisi Sengguni yang tertancap kerangkeng sukmo itu tubuh aslinya, teriak Kimpul. Mendengar isyarat itu, Gama mengalihkan serangan Meong Hideng ke arah sosok Raden Sengguni yang tertusuk sebuah pisau pusaka milik Kimpul. Budi, serang bersama yang lain, perintah Gama. Tanpa aba-aba secara bersamaan Meong Hideng dan kera raksasa Wonosuro menggigit dan mencabik-cabik sayap Raden Sengguni dengan beringas. Terkutuk kalian tidak akan bisa membunuhku, umpat Raden Sengguni. Namun mereka semua tahu itu tidak benar. Wonosuro dan Meong Hideng menghantam Raden Sengguni ke tanah. Ia mencoba berdiri dan memanggil semua pecahan sukmonya. Budi, sekarang, teriak Gama yang sudah melihat Danan dan Kimpul menerjang tubuh Raden Sengguni yang kehilangan sayapnya. Inilah akhir riwayatmu, Raden terhormat, ucap Budi puas.
Budi menancapkan pisau andalannya ke atas kepala Raden Sengkuni, bersamaan dengan keris Raga Sukma dan kerangkeng Sukmo yang ditancapkan kembali oleh Dana dan Kimpul. Sementara itu, di Walungan Cai Murni, pagi dengan takdirnya di muka bumi itu tidak akan lama segera datang, membawa kehangatan ketika cahayanya perlahan terbit dari sebelah timur. Saat ini, hanya gelap yang semakin memudarnya telah menjadi saksi bisu menyaksikan dua tubuh manusia sedang terbaring lemah. Masing-masing matanya terpejam lelap. Tidak jarang tubuhnya ikut bergetar beberapa kali ketika roda 4 kendaraan yang sudah tidak muda lagi itu membawa tubuh mereka berdua melintasi jalanan berlubang. "Pelan-pelan saja, Mbah Asep," tegas Mang Idim, terus mengusap bagian kepala Gama dan Budi secara gantian. "Cukup sampai sini, di depan berhenti saja," sahut Ki Dudui ketika melihat aliran Walungan Lewi Kolot berada tidak terlalu jauh dari jalanan. Maksudnya Ki, maaf, memang sudah tidak terlalu jauh menuju kampung. Tapi keadaan Pak Gama dan Budi bagaimana?" tanya Mbah Asep, semakin bingung. Sementara motor yang dikendarai Kang Kus menuju kampung sudah melesat sejak tadi. Ki Dudui hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab ucapan cemas Mbah Asep. Ia sudah mendapatkan sebuah keputusan dalam dirinya setelah dalam hatinya itu menerima sebuah pesan dari Ki Sanca dan Ki Anam. "Tidak apa, Mbah Asep, sudah berhenti saja, turuti perintah Ki Dudui," tegas Mang Idim. Dengan begitu warga kampung tidak akan mencari Gama dan Budi untuk sementara waktu saat kepulangannya ke rumah Mbah Asep, sahut Ki Dudui. Mang Idim tidak bertanya lagi pada keputusan Ki Dudui. Yang pasti ia akan segera memangku tubuh Gama atau Budi saat ini juga. Roda 4 mobil bak segera menepi. Mbah Asep keluar dari kemudi dan langsung membantu mengangkat tubuh Gama dengan tangan yang masih memegang erat gelang gengginya dan sorban masih mengikat di bagian lehernya. Sementara Mang Idim mengangkat tubuh Budi. "Apa Gama sudah tahu keadaan Murni, Ki, sejak keluar dari Astana Giridanyang?" tanya Mbah Asep semakin cemas. Karena ia hanya ditugaskan Ki Dudui untuk menjemputnya dan sudah menyetujui suatu waktu yang ditentukan Ki Dudui. "Belum, Mbah, belum sama sekali," jawab Ki Dudui. "Belum saya kasih tahu apapun. Biarkan mereka berdua pulih sebelum matahari pagi meninggi saja. Abah jaga kondisi warga kampung. Secepatnya saya akan menyusuri Walungan dan sampai ke sana," lanjut Ki Dudui, berusaha terus menguatkan hatinya manakala ia harus menerima segala resiko yang sedang dirasakan cucu tercintanya. "Baik, Kek. Abah paham, sudah tidak terlalu jauh dari kampung. Jika berhenti di sini, bisa masuk melalui jalan Astana Jengking," jawab Mbah Asep sambil menggeletakkan tubuh Gama di samping Budi. Walau rasa bersalah terus dirasa dalam dirinya. Bersamaan dengan Ki Dudui memapah tubuh Gama sekuat tenaganya dan Mang Idim berusaha lebih keras memapah tubuh Budi, mobil bak tua yang Mbah Asep pinjam dari kampung tetangganya itu melaju kembali. "Turun saja, Dim, ke bawah, cepat," saran Ki Dudui. Kedua matanya sudah mendapati derasnya Walungan Lewi Kolot. Mang Idim langsung bergerak dengan perlahan, memapah tubuh Budi yang masih jauh dari kesadarannya itu. "Biar saya bantu, Ki, maaf," tegas Ki Sanca sambil mendekat. Suaranya itu mampu Mang Idim berbalik badan. Begitu juga dengan Ki Anam yang mendekat ke arah Budi, membuat Mang Idim seketika memahami kenapa Ki Dudui ingin berhenti di tempat ini. "Baringkan saja di tepi Walungan, Dim," perintah Ki Dudui. "Kondisinya buruk," ucap Ki Sanca perlahan mengelus wajah Gama. "Jauh lebih buruk jika kutukan itu menjadi bahan rebutan, semakin menimpa kampung yang lain atau murni-murni selanjutnya," ucap Ki Dudui. "Maksud Aki, murni-murni selanjutnya?" Dengan pakaian Ki Dudui dan Mang Idim bekas tanah merah. "Apa murni sudah?" tanya Ki Sanca semakin penasaran. Derasnya Walungan Lewi Kolot dengan suara gemuruh air yang menerpa bebatuan itu seolah ingin menceritakan kepada Ki Sanca apa yang sebenarnya telah menimpa Murni. Terlebih dari ujung menuju kampung Tegal Surup, hulu Walungan itu berada menjadi saksi awal sebelum kutukan itu menimpa Murni. Sementara itu, di alam jagat Segoro Demit beberapa waktu yang lalu,
Raden Sengkuni hanya bisa terdiam kaku, merasakan semakin dalam tertancapnya pusaka kerangkeng sukmo milik Kimpul tepat di bagian dadanya. Tak jauh berbeda dengan sang Raden, bagian sayap Lowo Ireng sudah hancur lebur setelah menerpa serangan Meong Hideng dan Wonosuro. Bahkan amukan Meong Hideng jauh lebih liar dan tidak mudah Gama kendalikan. Cakaran kukunya bak pedang panjang tak lagi melesat mendarat pada Lowo Ireng. Ajian pemutih raga mampu melenyapkan kutukan dan segala ajian serta darah yang mengalir dalam tubuh Raden Sengkuni, hingga semua pecahan sukmanya hanya berakhir dengan sia-sia di alam ini. Trahningrat akan terus memperebutkan tahta ini. Kutukan yang akan selalu diperebutkan, itulah kutukan yang sebenarnya. Teriakan suara terakhir Raden Sengkuni membuat Gama dan Budi memahami langsung yang keluar dari mulutnya itu. Terlebih Gama semakin sadar bahwa keadaan murni di kampung Tegal Surup adalah sebenar-benarnya korban dari kegilaan Raden yang sudah berada di ujung hidupnya. Bahkan darahnya adalah makanan yang harus siap disajikan kepadanya. Kedua mata Raden Sengkuni melotot sekuat tenaga sisa yang ia miliki. Ia sudah tidak bisa bergerak sedikit pun dengan pandangan matanya yang tajam. Sudah tergambar jelas sebuah siksaan sebenarnya di alam lain yang sudah menunggu kematiannya. Kerakusan menghalalkan segala cara dan segala ambisinya yang telah banyak memakan korban. Juga kekacauan itu hanya berakhir sia-sia. Kalian akan menanggung resikonya, ucap Raden Sengkuni melemah. Ancaman dari seseorang yang sedang dijemput ajal hanya ucapan sia-sia. Sebuah ampunan takkan menyelamatkan apapun untuk dia, bisik Budi geram. Bud, hati-hati, ada yang datang, ucap Gama heran dan langsung merasakan panas pada gelang gengge yang berada dalam genggaman tangannya, beserta sorban peninggalan Kilang Samana yang sudah kembali mengikat di lehernya. Bahaya ini, tegas Budi merasakan sebuah ancaman dan merasakan sesuatu dari segala penjuru alam jagat Segoro Demit. Kimpul yang sedang memperhatikan akhir dari hidup Raden Sengkuni langsung melirik ke arah Gama, Budi, dan Danan. Begitu juga Cahyo. Pertarungan barusan memancing kedatangan makhluk-makhluk lain dengan berbagai wujud, Kam. Ingat, ini jagat Segoro Demit, sahut Danan dengan segala pengalaman dan pengetahuannya pada alam ini. Kedua mata Budi memperhatikan sekitaran. Begitu juga dengan Gama, sudah mendapati dari segala penjuru bermunculan makhluk-makhluk yang bahkan baru pertama kali ia lihat, membuat ia mundur beberapa langkah dan menahan pundak Budi agar tidak bergerak. Beruntungnya, satu kali perintah Gama pada Meong Hideng membuatnya berubah wujud dan berlari terpincang-pincang ke arah Gama. Nyi, Mas Jagat, kembalikan mereka ke alam manusia, teriak Danan, membuat Nyi sedang rangu dan Mas Jagat langsung bergerak dan memahami perintahnya. Seketika membuat Danan dan Cahyo langsung menaiki tubuh Wonosuro dan bersiap menghadang makhluk-makhluk itu. Danan, kalian, ucap Gama semakin kebingungan. Kami akan menyusul setelah menahan mereka pergi, teriak Danan yang sudah memahami bahwa keadaan semakin memburuk setelah kematian Raden Sengkuni. Tapi, ucap Kimpul semakin cemas. Kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama. Sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di tempat ini, sahut Cahyo. Mas Jagat langsung mengucapkan ilmu yang dirapalkannya dalam hati, hingga sebuah portal penuh dengan kabut tebal seketika hadir. Cepat, teriak Mas Jagat, melihat keadaan semakin buruk. Ayo, ucap Gama, menarik tubuh Budi yang masih terkesima, melihat makhluk-makhluk yang dengan cepat ditahan oleh Danan dan Cahyo agar tidak mendekat ke arah portal. Begitu juga Nyi sedang rangu, berusaha memperhatikan portal itu. Cepat Kimpul, teriak Gama. Gama paham Budi dan Kimpul enggan meninggalkan Danan dan Cahyo. Begitu juga, apalagi Gama melihat keadaan Mas Jagat semakin melemah setelah membuka portal tersebut. Cepat pergi, teriak Mas Jagat. Perintah Mas Jagat membuat Gama, Budi dan Kimpul masuk ke dalam tebalnya kabut, hingga keadaan mereka tanpa disadari melemah dan pandangan mata mereka seketika berubah menjadi kabur.
Sementara itu, di reruntuhan Astana Giridanyang, Bak tak mempunyai lagi kuasanya. Tempat yang diagungkan oleh Raden Sengkuni dengan prasasti tulisan mantra-mantra yang terukir di atas bebatuan itu kini sudah hancur lebur, lulu lantak berserakan di atas tanah yang hitam akibat amukan api Banaspati sebelumnya, menjadi tempat kedua yang hancur setelah Leweng Rowo Sukmo. Seharusnya mereka bisa kembali, bisik Ki Dudui. Dalam hatinya tak pernah lagi berhenti mengucapkan zikir dengan pakaian penuh tanah merah yang kini sudah basah dengan banjiran keringat, memenuhi tubuh tuanya yang terus diterpa angin dini hari menuju pagi. Mereka semua menanti Gama, Budi, dan Kimpul kembali dengan terus menjaga tempat itu tidak tersentuh lagi oleh makhluk-makhluk dari Teraningrat yang semakin tertarik memperebutkan tahta tertingginya di tempat yang sudah hancur itu. Priak, priak, priak. Di sana mereka, teriak Mang Idim setelah melihat asap kabut yang tebal itu semakin menipis, terbawa hembusan angin hingga terlihatlah Gama, Budi, dan Kimpul yang terbaring di atas tanah. Orang-orang berpakaian jauh lebih rapi langsung berlari ke arah Kimpul dan membawanya dengan segera setelah berpamitan kepada Ki Dudui. Sementara Mang Idim dan Ki Dudui terus mendekat ke arah Gama. Budi, ucap Gama memegang gelang genggenya semakin erat. Tenaganya seketika terkuras habis setelah kembali dari jagat Segoro Demit. Gam, tahan, jawab Budi, memaksakan tubuhnya itu untuk berdiri. Namun tenaganya sudah berada di ujung tanduk hingga ia dapat sedikit merangkak untuk memastikan keadaan Gama tanpa memperdulikan tubuhnya sendiri. Kimpul, ucap Gama. Aman, sudah dibawa oleh orang-orangnya Gam, jawab Budi tak kuasa lagi menahan tubuhnya yang jauh semakin melemah. Bahkan ia baru sadar bahwa alam sebelumnya dapat menguras seluruh tenaganya. Seketika ia sadar dengan ucapan Danan yang langsung berbuah bukti tentang alam tersebut. Gama merasa tenang, walau dalam dirinya sekarang merasakan sesuatu yang baru saja ia alami, seolah pikirannya berat dan tubuhnya semakin melemah, sambil kedua matanya memandang ke arah langit-langit gelap. Gama, Budi, tahan, cepat minum, tegas Mang Idim. Bersamaan dengan suara Mang Idim mendekat dan air bergerak masuk ke dalam tubuhnya. Saat itu juga mata Gama dan Budi terpejam. Mereka berdua tidak mampu menahan lagi keadaan tubuhnya yang seolah hancur lebur tanpa tenaga. Murni bagaimana, kek? Tanya Gama terakhir kali bicara. Belum sempat ia mendengarkan jawaban dari Ki Dudui, tubuhnya sudah tidak sadarkan diri. Ia hanya merasa sedang diangkat oleh langkah kaki yang lemah. Bahkan perkataan Mang Idim dan Ki Dudui yang semakin cemas itu perlahan luput dari indera pendengarannya saat itu. Kabeh kekuasaan kudu aya nu jadi korban Gama. Kaulah ngalaman eta kabeh. Suara kilang samana Gama dengar dengan perlahan, walaupun tenaganya tidak mampu merasakan lagi kemana tubuhnya itu dibawa dengan langkah perlahannya. Hanya ia semakin terpejam lelap. Maksudnya buyut, kutukan sari bulu lembut itu masih akan diperebutkan mereka, ucap Gama perlahan dengan suara lemahnya. Dengakeun, bener-bener soal perkara iya Gama. Kalau hayang maneh nyaho naon nu baheula pernah ku kaula kasaksian. Gama hanya menganggukkan kepalanya. Dalam terpejamnya mata Gama, gambaran sebuah singgasana ala kadarnya hingga paling megah kini tergambar jelas. Babaraha keluarga, termasuk keluarga Ningrat sekalipun, sudah menyimpan segala jenis kesaktian dan ajian yang sangat berbahaya di suatu tempat, termasuk di astana itu, semakin terkubur dalam, semakin dicari oleh manusia untuk memperkuat tahta hidup oleh ilmu yang tidak akan bisa dihadang oleh waktu. Termasuk ilmu sarebul lembut dan kutukan itu buyut. Kalau begitu, kutukan itu tidak akan benar-benar lenyap? Tanya Gama semakin memahami apa yang sudah ia lewati di atas tanah para pendekar. Dan begitu ambisinya Raden Sengkuni. Ki Langsamana hanya tersenyum sambil mengelus kepala Gama. Ia mulai memahami rasa mengerti dan penasaran Gama. Itu kutukan bisa benar-benar hilang untuk sementara waktu. Bisa jadi kembali ke tempat lain yang belum diketahui. Dunia dan isinya ingat penuh dengan misteri. Tapi untuk sekarang harus ada yang berangkat menuju alam keabadian setelah kehidupan, agar tidak ada korban kematian yang semakin banyak. Gama seketika terdiam
ketika gambaran Murni yang sedang menahan rasa sakit tergambar jelas. "Sakit, tolong." Namun tiba-tiba Murni tersenyum ke arah Gama dan tubuh yang hanya tersisa tulang tanpa daging-daging sedikit pun. Sebuah senyum tulus seperti tidak menahan rasa nyeri sedikit pun. "Buyut, korban yang dimaksud apa salah satunya adalah Murni?" tanya Gama. Detak jantungnya semakin kencang. Ki Langsamana hanya tersenyum, kemudian mengelus kepala Gama dengan perlahan. "Setidaknya perkara hidup dan mati bukan di tangan mereka, tapi kekuasaan yang maha menciptakan kehidupan dan kematian itu, Gam." "Gama, jangan paksakan dan melawan tubuh kamu. Dengarkan ucapan kakek baik-baik, Gam. Kondisimu memburuk, tahan," bisik Ki Dudui di telinga Gama. Ia hanya bisa mendengar untuk saat ini, tanpa mampu membuka mulutnya sedikit pun. Dengan pasrah, Gama hanya mampu menuruti ucapan yang ia kenal, berasal dari mulut Ki Dudui. Sementara itu, di ujung kampung Tegal Surup, Walungan Lewi Kolot, embun-embun yang hinggap pada setiap dedaunan di samping derasnya air Walungan Lewi Kolot belum membuat Gama dan Budi sadarkan diri. Perintah kepada Ki Anam dan Ki Sanca untuk kembali ke Leweng Sanca Getih dan Talaga Mayit sudah Ki Dudui berikan. Walau dengan berat hati mereka harus pergi dengan segera meninggalkan keturunan Ki Langsamana yang semakin memburuk. "Usap Kandim," tegas Ki Dudui. Tubuh Gama dan Budi sudah terbaring di tepian sungai. Beberapa kali mulutnya sudah menerima air minum yang Ki Dudui minumkan. "Seharusnya sebentar lagi sadar, Ki," ucap Mang Idim setelah memeriksa keadaan Gama dan Budi. Suara ayam berkokok sudah terdengar nyaring, memberikan pertanda sinar mentari dari arah timur itu akan segera hadir dengan sendirinya. "Ini sudah saatnya," ucap Ki Dudui dengan perlahan, melepaskan sorban yang mengikat di leher Gama. Satu kali tangan Ki Dudui bergerak ke arah air Walungan Lewi Kolot. Air itu ia usapkan pada wajah Gama dan Budi. Kemudian dengan mengenakan sorban Ki Langsamana, diusapkannya ke arah wajah Budi terlebih dahulu. Kedua mata Budi tiba-tiba terbuka dengan perlahan. Pandangannya langsung menyaksikan wajah cemas Ki Dudui dan Mang Idim. Sementara pendengaran pertamanya adalah suara derasnya Walungan di samping telinganya. Kakek, ucap Budi terbata-bata. Bahkan ia cukup kaget ketika semakin jelas melihat dirinya kini berada. "Tahan, jangan dipaksakan bicara, Bud. Bangun perlahan," sahut Mang Idim sambil membantu tubuh Budi untuk bangun dan menyibakkan beberapa kotoran tanah di rambut gondrongnya itu. "Gama, kek," tegas Budi langsung memaksakan tubuhnya yang belum pulih itu mendekat ke arah tubuh Gama. Dari aliran sungai ini, kebaikan itu berasal. Maka dari sungai ini juga, malapetaka itu tiba pada Murni hingga membawa kamu dan Gama harus menghadapi yang berdekatan dengan kematian. "Sebentar lagi Gama sadar," ucap Ki Dudui. "Tahan, ini untuk memulihkan lebih cepat kondisi kamu, Bud," tegas Mang Idim, mengusap punggung Budi. Rasa nyeri langsung menyelimuti diri Budi tanpa ampun. Namun ia memahami tidak boleh ada yang ikut terbawa dari kejadian semalam. Sementara itu Ki Dudui membisikkan perlahan sebuah amalan ke arah telinga Gama dengan perlahan secara gantian. "Ikuti ucapan kakek, Gam. Itu akan membuat kamu sadar. Jangan dilawan apapun juga yang ada dalam tubuh kamu." "Dim, cepat!" teriak Ki Dudui. Teriakan suara Gama keluar sangat kencang. Bahkan Mayong Hideng yang muncul dari arah leweng langsung berlari ke arah Gama dengan terpincang-pincang. Seketika mengusapkan kepalanya itu di bagian kakinya Gama. "Gam, tahan Gam," ucap Budi. Seketika Mang Idim sudah berada di balik tubuh Gama dan Ki Dudui tepat berada di depan bagian dada tubuh Gama. Mulut Gama seketika terbuka bersamaan dengan kedua bola matanya melotot. "Kek," ucap Gama perlahan. "Tahan pertanyaan kamu tentang Murni. Ayo kita jalan sekarang sebelum matahari semakin meninggi dan warga kampung ada yang mengetahui," ucap Ki Dudui tergesa-gesa, membangunkan paksa tubuh Gama dan langsung memapahnya. Pandangan bola mata Gama terus menelaah tentang keberadaannya saat ini, sambil terus ia mengartikan semua ucapan Ki Langsamana
dalam mimpi panjangnya. Bahkan Ki Dudui seolah mengerti apa yang akan segera ia tanyakan barusan. Gama memberikan pertanda kepada Budi tentang pakaian Ki Dudui dan Mang Idim yang penuh dengan tanah merah itu. Namun Budi hanya menggelengkan kepalanya berkali. "Sebentar lagi kalian tahu," ucap Ki Dudui tiba-tiba, sambil terus menyusuri walungan Lewi Kolot untuk sampai di kampung Tegal Surup yang tidak terlalu jauh itu. "Kosong, kek. Bagaimana keadaan warga kampung?" Gama hanya melihat bebatuan sungai dan kayu-kayu tempat mencuci itu terlewati aliran sungai yang deras, tanpa ada satu warga pun pagi ini yang beraktivitas di tempat itu. "Keberanian mereka telah hilang bersama rasa ketakutan yang semakin tinggi, Gam," jawab Ki Dudui. "Seharusnya kutukan itu telah tiada di kampung ini," sahut Budi. "Imbas dari ketakutan apa yang menimpa Murni mempunyai imbas yang tidak biasa, Bud," jawab Mang Idim. "Ayo jalan," tegas Ki Dudui. Mereka berempat dengan segera meninggalkan tempat satu-satunya sebelum malapetaka menimpa Murni, digunakan untuk berbagai aktivitas di walungan Lewi Kolot yang sudah tidak pernah dijamah warga kampung sejak Murni sakit sampai saat ini. "Aku sudah tidak sabar melihat kondisi Murni," ucap Gama, selain ingin membuktikan segala arti dalam mimpinya bersama Kilang Samana. "Kondisinya sudah tenang, Gam," ucap Ki Dudui perlahan ketika mereka berjalan di atas tanah Astana Jengjing. Sinar mentari dari arah timur sudah menyelinap di antara pepohonan jengjing yang menjulang tinggi. Bagi Budi, ia masih ingat saat malam itu hampir menghabisi suruhan Raden Sengkuni di tempat ini. Bahkan matanya terus berkeliling memastikan keadaan. "Kek," tegas Gama tiba-tiba. Ki Dudui langsung menepuk pundak Gama dengan perlahan, sementara Budi langsung menjatuhkan tubuhnya hingga duduk bersimpuh ke arah Astana Jengjing. Sebelum kakek pergi ke Astana Giridanyang, pemakaman Murni baru saja selesai. Bahkan kakek dan Mang Idim yang mengantarnya sampai liang lahat, Gam, ucap Ki Dudui. Tubuh Gama langsung mematung. Pandangan lemahnya ke arah kuburan bertuliskan nama Murni bin Asep Sudriman. Sontak membuat air matanya terjatuh begitu saja. "Jadi malam itu juga Murni meninggal, kek? Dengan pakaian kakek penuh bekas tanah merah itu tanah kuburan?" ucap Gama. "Benar, Gam. Murni mengambil takdirnya," jawab Ki Dudui sambil berjalan ke arah kuburan Murni. Diikuti Mang Idim karena Budi hanya berdiam duduk bersimpuh saja dari kejauhan. "Ah!" teriakan Budi menggema di seluruh Astana Jengjing. Suaranya bak kekecewaan dan untuk sekian kalinya lagi Budi harus melihat tanah kuburannya menumpuk hingga mengulas masa lalunya yang pahit itu. "Gama gagal," ucap Gama sambil terus meneteskan air matanya. Tubuhnya perlahan jongkok di dekat kuburan Murni. Tangannya mengepal tanah merah kuburan itu dengan erat, sekuat tenaga. "Gagal menyelamatkan Murni bukan berarti kita gagal menyelamatkan banyak nyawa warga kampung ini, Gam," jawab Ki Dudui. Seketika pandangan wajah Gama melihat ke arah Ki Dudui. Takdir hidup dan mati bukan perkara gagal dan berhasil. Murni pahlawan untuk kutukan dalam dirinya sendiri, Gam. Takdir juga rela mengambil nyawanya hingga nyawa-nyawa yang lain selamat, ucap Ki Dudui mengelus pundak Gama. Sementara Mang Idim hanya memeluk tubuh Gama yang mulai melemah karena kondisinya belum pulih. "Katakan semua keturunan Sengkuni siapa saja, kek, akan Budi kirim ke tanah yang sama seperti Murni," sahut Budi yang sudah berada di belakang tubuh Ki Dudui. Ki Dudui hanya tersenyum mendengar ucapan Budi penuh amarah dengan rambut gondrongnya yang sudah sangat berantakan itu. "Tanpa kamu dan Gama, kalian berdua harus ingat perihal ini. Kakek hanya mengingatkan saja," ucap Ki Dudui perlahan merangkul tubuh Gama dan Budi yang sedang berjongkok di hadapan kuburan Murni, membuat Budi dan Gama melihat ke arah Ki Dudui. "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Tiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati. Misteri itu mengikuti kita setiap langkah, termasuk Murni, lanjut Ki Dudui. Gama langsung mengelap air matanya. Begitu juga dengan Budi yang menganggukkan kepalanya sambil meredam amarahnya. "Murni menyelamatkan nyawa warga kampung dari kutukan," ucap Gama tiba-tiba. Seketika ia memejamkan matanya dan mengirimkan doa kepada Murni. Walau ia harus menerima sakit teramat pedih, semoga menjadi bekal amal ibadahnya
Lanjut Budi yang tidak dapat menerima dengan mudah pada cara kematian murni. Namun ia selalu percaya takdir hidup manusia lahir sudah lengkap bersama kematiannya. Kek, alhamdulillah, kirain belum sampai. Seketika mereka berempat menengok ke arah suara yang sudah tidak asing lagi itu. Saya nunggu dari tadi, Kek. Rencananya saya sama Kus mau menyusuri sungai, takut terjadi apa-apa. Lanjut Mbah Asep, mengatur nafasnya yang ngos-ngosan diikuti Kang Kus dari belakang. Mbah Asep langsung memperhatikan ke arah Gama dan Budi. Pandangan matanya seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat sekarang pada keadaan mereka berdua. Dengan masing-masing matanya masih tersisa sedikit air mata setelah memandang ke arah nisan kuburan murni. Cepat sekali pulihnya, sahut Kang Kus. Mbah Asep bantu Gama dan Budi ke rumah. Mereka hanya baru tahu Murni sudah meninggal. Ada banyak hal yang belum mereka ketahui, ucap Ki Dudui. Apalagi, Kek? Tanya Gama semakin penasaran. Walau perlawanan dalam dirinya untuk menguatkan berdiri kalah dengan keadaannya. Seketika tubuh Gama dan Budi tergeletak begitu saja dengan lemah, membuat Mang Idim, Kang Kus, dan Mbah Asep dengan segera memapah tubuh mereka berdua. Sebelum ada warga kampung yang tahu, cepat Bapak, perintah Ki Dudui. Gama hanya mampu mendengar ucapan Ki Dudui. Segenap dirinya sudah tak mampu lagi melawan. Namun ia kini memahami bahwa Ki Dudui menyadarkannya di tepian walungan Lewi Kolot untuk melihat langsung ucapan selamat datang pada kepulangannya ke kampung Tegal Surup dengan melihat langsung kuburan murni. Aturannya sama dengan yang sudah-sudah, Gam. Bereskan semua sebelum meninggalkan ini kampung, sama dengan saya dulu ketika datang ke suatu tempat. Baru saja Gama akan membuka mulutnya untuk bertanya kepada Kilang Samana, namun usapan tangan malah mendarat di wajahnya hingga ia semakin terpejam, semakin lelap. Waktu berjalan seperti takdir pada kehendaknya. Tidak ada yang mampu melawan garisan itu, terkecuali menerimanya dengan lapang. Begitu juga dengan rumah nan sederhana yang berada di ujung kampung Tegal Surup. Sejak Murni sakit hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya, telah menjadi bisu. Manakala Yang Maha Menciptakan kehidupan dan kematian lebih menyayangi Murni hingga ia kembali pada pangkuannya. Sejak kepulangan Ki Dudui dan Mang Idi membawa Gama dan Budi kembali ke rumah Mbah Asep, mereka berdua hanya terbaring di bekas kamar Murni. Tidak jarang Nituti merawatnya seperti apa yang ia lakukan kepada Murni. Nini hanya mampu berterima kasih kepada kalian berdua. Entah apa yang harus Nini lakukan agar bisa membalas budi kebaikan Nak Gama dan Nak Budi, ucap Nituti perlahan sambil mengelap keringat di tubuh Gama dan bergantian di tubuh Budi yang belum sadarkan diri, bergantian dibantu Mang Idim atau Kang Kus. Beberapa kali tetesan air matanya seolah menjelaskan apa yang sedang dirasakan seorang perempuan tua yang separuh hidupnya itu telah tiada sejak ditinggalkan oleh putri tercintanya, yang sekarang hanya mampu mengirimkan doa, sesuatu yang bisa menembus ruang juga waktu. Susul abah kamu, Kus. Mudah-mudahan semua warga kampung hilang ketakutannya dan bisa menjaga kuburan Murni mulai malam ini, ucap Ki Dudui setelah melihat matahari perlahan turun dari arah barat dengan sinar keemasannya. Baik, Kek, jawab Kang Kus, langsung keluar dari kamar. Belum ada pertanda, Kek, ini, sahut Mang Idim memberikan kabar tentang keadaan Gama dan Budi. Tidak apa-apa, Dim, mungkin sebentar lagi. Yang terpenting makanan dan minum sudah masuk ke dalam tubuhnya. Perjalanannya beberapa hari ke belakang memang perlu istirahat seharian penuh, jawab Ki Dudui sambil memperhatikan di luar kamar. Maaf, Kek, kapan kakek Dudui akan pulang? Apa setelah Nagama dan Budi siuman? Tanya Nituti cemas. Tidak indah rasanya saya datang membawa masalah dan pergi meninggalkan masalah juga nih. Nanti jika semuanya sudah selesai kami pulang, jawab Ki Dudui berusaha membuat perempuan yang sedang terluka hatinya itu merasa tenang. Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya saja. Bersamaan dengan azan maghrib baru saja berkumandang, membuat Nituti langsung beranjak berdiri dan bergantian. Tidak pernah ada hati yang sembuh dan ikhlas yang tulus ditinggalkan oleh kematian. Itulah kenapa Sang Pencipta begitu sempurna menciptakan manusia, ucap Ki Dudui sambil menutup pintu kamar perlahan.
Benar kek, apa sekarang saja? Tanya Mang Idim, seperti sudah menanti apa yang akan dilakukan Ki Dudui. Sekarang, cepat Dim, tegas Ki Dudui. Dengan susah payah Mang Idim mengangkat tubuh Gama dan Budi agar dalam posisi duduk. Perlahan Ki Dudui mendekat sambil mengulur satu botol air dalam wadah, membuka mulut Gama dan Budi secara bergantian, dan terakhir ia usapkan sorban peninggalan Ki Langsamana pada wajah mereka berdua dengan cepat. Pelan-pelan Gam, pelan, bisik Ki Dudui. Gama dan Budi seketika membuka matanya dengan perlahan. Bau minyak bekas menempel di jasad murni pertama kali mereka cium langsung menusuk ke dalam lubang indera penciumannya. Benar Murni telah tiada, ucap Gama semakin sadar dengan kondisi tubuhnya jauh lebih pulih. Budi langsung menganggukkan kepalanya. Ia juga sadar bahwa sekarang berada di sebuah kamar perempuan yang ia perjuangkan dari sebuah kutukan sarebu lembut itu. Satu lagi ini harus kalian selesaikan, Gam, Bud, ucap Ki Dudui dengan tergesa-gesa. Gama seketika ingat ucapan kakeknya itu ketika berada di Astana Jengjing dan ucapan Ki Langsamana saat itu. Bereskan semuanya, bisik hati Gama. Bah Rojak meninggal di malam yang sama dengan Murni. Sesepuh kampung itu jauh lebih mengenaskan keadaan mayatnya. Dia menerima Baron kala itu, namun tidak bisa menolak keinginan Baron. Kuburannya berada di belakang rumah gubuknya, Bud, ucap Ki Dudui. Budi hanya tersenyum. Semua firasatnya pada Bah Rojak saat pertama berjumpa dengannya sama sekali tidak meleset. Lalu kek, maaf, tanya Budi. Kuburan Murni, anak perawan biasanya menjadi incaran mereka atau jin-jin yang ingin memanfaatkan kematiannya dan tahu apa yang lebih berbahaya selain makhluk-makhluk itu, ucap Ki Dudui. Kulit dahi Gama dan Budi seketika mengkerut. Bersamaan gelap malam yang sudah tibas dari tadi yang tergambar jelas di jendela kamar. Manusia kek, tanya Gama. Itulah kenapa kakek tidak langsung meninggalkan kampung ini dan rumah Mbak Asep. Hal ini harus kita bereskan sampai selesai. Selain keamanan kampung, jawab Ki Dudui merasa lega bahwa Gama dan Budi memahami ucapannya. Kabar kematian Murni menyebar hampir ke segala penjuru kampung tetangga. Tidak jarang kematian perawan harus dijaga. Dukun-dukun yang gila akan ilmu akan mulai bergerak dan menghalalkan segala cara, sahut Mang Idim. Budi langsung mengepalkan tangannya sambil ia disodorkan pisau andalannya dari tangan Ki Dudui. Begitu juga gelang gengge kepada Gama yang langsung mereka berdua terima. Malam kemarin dari Mbak Asep bilang, sekitar jam 1 dini hari di Astana Jengjing banyak keanehan, hingga beberapa warga memilih mundur karena ketakutan. Amang cemas hal itu akan terulang, lanjut Mang Idim. Jangan sampai ada yang menggali kuburan Murni. Ingat itu, Bud, ucap Ki Dudui. Maaf kek, apa boleh Budi galikan saja kuburan untuk mereka yang mencoba hal itu? Tanya Budi. Sontak membuat Gama langsung melihat ke arah Budi dan Budi menundukkan kepalanya. Untuk hal itu, tanpa aturan, jawab Ki Dudui sambil berdiri. Kemudian membuka pintu kamar agar tidak mengundang kecurigaan Tuti yang sekarang sedang menyiapkan makanan yang akan nantinya dibawa oleh Kang Kos ke masjid karena sedang mengadakan tahlilan Murni di sana. Keluarga kita, termasuk Dewi, semuanya aman. Mungkin besok atau lusa mereka akan datang bersama Pak Hadi dari pihak sekolah sebagai bela sungkawa ke Mbah Asep. Jadi kamu tidak perlu cemas, Gam, ucap Ki Dudui sambil menepuk pundak Gama dan menyuruh mereka berdua segera ke dapur untuk melahap makanan yang sudah disediakan Tuti. Malam dengan pekatnya kali ini membawa sinar rembulan yang indah. Secercah harapan warga kampung Tegal Surup berlawanan dengan hati nuraninya, manakala terus mengingat bagaimana Murni selama hidupnya penuh dengan kebaikan dan keakraban, namun harus pergi selamanya akibat kutukan itu. Warga sudah terkendali, mereka sudah paham keadaannya, dan mulai malam ini sudah Abah bagi siapa saja di pos ronda dan di kuburan Murni kek, ucap Mbah Asep. Masih tidak percaya melihat Gama dan Budi sudah pulih seperti sedia kala. Benar, nanti Kos yang urus bapak-bapak sebagian berkeliling kampung juga, tambah Kang Kos menjelaskan. Malam ini Abah temani Tuti beristirahat, kasihan dia. Harus bisa istirahat, biarkan kami yang berjaga sebelum pulang, ucap Gama.
Sekuat apapun hati Mbah Asep yang sedang terluka itu akhirnya luluh. Gama seolah paham apa yang sedang dirasakan lelaki tua itu. Apalagi tidak jarang pandangan kosong dan ratapan ditutik pada kamar Murni terus ia lihat. Tengah malam Abah akan bangun, ucap Mbah Asep, langsung pamit ke dalam rumahnya. Kang, kalau bisa jangan ada warga malam ini menginjak tanah Astana Jengjing. Kuburan Murni malam ini saya yang jaga, ucap Budi langsung beranjak berdiri dari duduk bersilanya. Baik, akan saya bicarakan langsung sekarang juga, jawab Kang Kus, langsung pergi menuju pos ronda. Pergi Bud, bereskan apapun yang terjadi di sana. Nanti aku menyusul setelah tahlil untuk Murni malam ini, ucap Gama yang sudah melihat waktu malam semakin larut. Bawa obornya Bud, lanjut Gama, ketika akan menyusul masuk ke dalam rumah, karena Ki Dudui dan Mang Idim sudah bersila terlebih dahulu. Tidak usah Gam, bara dari api rokok dan asapnya saja sudah cukup, jawab Budi, membuat Gama hanya menggelengkan kepalanya. Mang Idim langsung memberikan petunjuk bahwa dirinya yang akan melihat keadaan kuburan Mbah Rojak dan memberikan saran kepada Gama untuk menemani Ki Dudui berzikir saja dan sesekali datang ke Astana Jengjing melihat keadaan Budi. Baik Mang, akan Gama laksanakan, ucapnya sambil duduk di atas sejadah di kamar Murni, tepat berada di belakang tubuh Ki Dudui yang sudah bersila sejak tadi. Sementara itu, lelaki dengan rambut gondrongnya itu sudah menghabiskan waktu berjam-jam duduk di bawah sebuah pohon jengjing. Tubuhnya hanya bersandar dengan pandangan matanya yang siaga. Beberapa kali hembusan panjang napasnya itu terus memastikan sekitaran Astana Jengjing. Dengan pandangan matanya ke arah kuburan Murni, beberapa puntung rokok lengkap beserta abu sekarnya berada tidak jauh dari tempat ia duduk, dan sudah tidak terhitung berapa rokok yang sudah dihisap. Harusnya ini sudah tengah malam, ucap Budi dalam hatinya. Melihat keadaan rembulan malam ini terus bergerak, dan ia cukup senang Kang Kus melaksanakan perintahnya, hingga tidak ada satu orang pun warga kampung yang menginjakan kaki di atas tanah Astana Jengjing. Satu batang lagi, ucap Budi yang akan segera berkeliling kampung dan nantinya akan kembali. Baru saja satu kali hisapan rokoknya yang ia hisap dengan perlahan hingga terlihatlah bara merahnya itu, ia melihat cahaya obor dari kejauhan tepat di jalan menuju kampung. Kang Kus, ucap Budi heran. Namun tidak berselang lama, Kang Kus bersama dua temannya itu seketika berbalik badan, seperti mengetahui bahwa Budi sedang bersembunyi. Seperti kejadian dirinya ketika menantang suruhan Raden Sengguni malam itu. Bagus, dia pergi. Kalau Gama dalam bahaya, seharusnya dia yang datang, bukan Kang Kus, ucap Budi merasa lega. Belum saja bibirnya Budi itu rapat setelah berucap, dari kedua telinganya ia mendengar langkah mendekat. Dengan cepat kakinya menginjak rokok. Warga di sini penakut, cepat. Sepertinya tidak ada yang jaga juga. Tugas kita hanya membawa tali pocongnya Murni. Perkataan tiga orang itu sudah didengar jelas oleh Budi. Mereka datang dari arah Walungan Lewi Kolot. Bukan warga sini, ucap Budi yang sudah dapat memastikan niat mereka bertiga. Dua cangkul dan satu obor yang belum dinyalakan itu berada di tangan mereka bertiga, membuat perkataan Mang Idim dan Ki Dudui langsung membuahkan bukti di malam yang baru saja berganti hari. Di sana, Mbah Sukti nanti menunggu di Walungan. Budi hanya tersenyum sambil mematikan pisau di balik punggungnya itu dalam keadaan siaga. Srek, srek, srek. Langkah mereka bertiga tiba-tiba berhenti, manakala akan sampai di dekat kuburan Murni yang masih bernisan dari kayu itu. Ada langkah lain. Itu ketakutanmu saja. Ayo cepat, itu di sana kuburannya, tidak salah lagi. Satu orang dari dua temannya itu terus saja memperhatikan sekitaran. Seketika matanya kaget melihat ke arah pohon bambu yang rindang, seperti ada orang yang bergerak. Apa itu Mbah Sutri ya? Bisiknya dalam hati. Kemudian berjalan tergesa-gesa menyusul ke arah dua temannya. Cepat, kalau sudah bawa tali pocongnya ke arah sungai dan nyalakan obor. Cepat gali. Dari samar-samar gelapnya Astana Jengjing, mereka bertiga menyadari ada seseorang yang mendekat. Seret. Satu kali sayatan pisau mendarat di bagian betis orang yang baru saja mengayunkan cangkulnya. Krek. Dua tangan kekar dan seperti sudah piawai itu
mendarat di bagian kepalanya hingga ia terkapar tidak sadarkan diri. Siapa kamu? Siapa? Budi dengan sangat dingin mendekat ke arah suara itu, tanpa menunggu waktu sebelum orang itu mengeluarkan golok. Satu kali pukulan tepat mengenai wajahnya, hingga mulutnya mengeluarkan cukup banyak darah. Dan hal yang sama Budi lakukan setelah memegang kepala orang itu. Sudah cukup. Ampun, sakit. Satu kali lemparan pisau Budi tepat mengenai paha lelaki itu, hingga ia berteriak kencang. Namun bekapan tangan Budi berhasil membuat suaranya tertahan, dan pukulan tangan Budi langsung mengincar perut hingga kepalanya tertunduk. Lutut keras Budi tepat mengarah ke bagian kepala orang itu, hingga ia tidak sadarkan diri. Dengan 2 cangkul dan 1 obor yang sudah tergeletak berantakan di dekat kuburan murni. Seharusnya kalian tidak datang ke tempat ini, ucap Budi dengan dinginnya, sambil mengambil pisau andalannya yang sudah tergeletak. Karena mereka bertiga bukanlah lawan yang sebanding, hanya karena mengandalkan keberaniannya saja, dan hal itu tidak cukup untuk melawan Budi. Baru saja pisau andalan Budi kembali ke tempatnya berada di balik pinggang, ia melihat kembali obor yang menyala dari arah kampung. Bahkan sorotan cahaya apinya itu sudah menangkap jelas tubuh Budi. "Bud!" teriak Gama sambil berlari, diikuti langkah Kangkus. "Gama, tepat sekali datangnya," jawab Budi. Gama dan Kangkus langsung disuguhkan 2 cangkul dan 1 obor yang tergeletak di dekat kuburan murni, serta 3 orang yang sudah tidak sadarkan diri dengan masing-masing tubuhnya mendapatkan tanda dari Budi, yaitu sebuah luka yang terus mengeluarkan darah. "Mereka yang datang, Gam, aku hanya mencegah saja," ucap Budi. Gama seketika merasakan panas pada gelang gengge yang berada di dalam saku celananya itu. Apalagi Mayong Hideng sudah berlari terpincang-pincang ke arahnya. "Orang suruhan dukun, namanya Sutri. Aku dengar dari pembicaraan mereka," ucap Budi. "Harusnya aku tahu orang itu bukan warga kampung sini," tegas Kangkus. Dari arah walungan Lewi Kolot, Gama langsung melihat seorang kakek tua dengan pakaian hitam dan ikat hitam yang melilit di kepalanya itu sedang berjalan ke arah mereka. Namun tiba-tiba langkahnya berhenti ketika mendapati 3 anak buahnya itu sudah tergeletak. Itu orangnya, Mbah Sutri," ucap Kangkus. Mbah Sutri seolah tidak percaya dengan penglihatan kedua matanya. Ia merasa semua rencananya menggali dan mengambil tali pocong murni akan mudah. Namun ia harus menghadapi Budi yang kini berjalan ke arahnya dengan dingin. "Budi, berhenti, jangan kamu kejar," teriak Gama. Mbah Sutri dengan tergesa-gesa berbalik badan dan mengambil langkah 1000 dengan meninggalkan 3 anak buahnya itu. "Kangkus, panggil warga kampung, bawa 3 orang ini, cari dukun itu besok hari agar menjadi pertanda bahwa jika ada orang yang berniat jahat membongkar kuburan murni akan bernasib sama seperti mereka. Kirimkan kabar sampai kemana saja agar kuburan ini aman. Paham?" tegas Gama. "Satu lagi, jangan bilang aku atau Gama yang membereskan malam ini. Bilang saja semua Kangkus yang melakukan," lanjut Budi. Tapi Pak," jawab Kangkus ragu. "Tidak apa-apa, sedikit cara membuat almarhum murni tenang dilakukan oleh kakak kandungnya," ucap Gama. Budi dan Gama langsung menyelinap di antara pohon jengking untuk kembali ke rumah Mbah Asep, tanpa diketahui satu warga yang sedang berbondong-bondong membawa 3 orang itu. Kobaran api dari obor membuat astana jenjing seketika terang. Harusnya murni sudah tenang, walau aku tidak menjadi saksi di akhir hidupnya. Hanya doa yang bisa aku panjatkan saat ini, dan akan selalu aku ingat ketika ia bertahan dari kutukan sare bola lembut itu, ucap Gama dalam hatinya. Ketika terakhir kali malam itu melihat ke arah nisan kayu yang tertancap di atas tanah kuburan murni. Sementara itu, sejak pagi datang warga kampung Tegal Surup sudah mulai kembali menginjakan kaki menuju walungan Lewi Kolot, melewati kuburan murni di Astana Jengjing. Tidak jarang Mbak Asep selalu meminta kiriman doa dari warga kampung untuk murni saat melewatinya. Apalagi sejak kejadian semalam, setelah warga mengetahui hal itu, membuat mereka kembali mengatur jadwal untuk giliran setiap malam sampai 40 hari kematian murni akan sering melihat ke Astana Jengjing. Keberanian warga kampung kembali tumbuh. Kutukan yang menimpa murni dengan ganas dan beringas itu
seketika menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi warga kampung dengan murni yang rela berkorban agar kutukan itu tidak menyebar, walau harus pergi selama di alam sementara menuju alam keabadian. Gama ingin kembali ke lowong rawa Sukmo kek, melihat dan memastikan keadaannya saja, ucap Gama setelah berpamitan pulang kepada Nituti dan Mbah Asep penuh dengan haru dan isak tangis. Mbah Jajang mungkin masih di sana, belum melakukan perjalanan panjang. Malam itu kakek berjumpa, dan semoga dia bisa hidup tenang setelahnya, Gam, jawab Ki Dudui. Gama dan Budi hanya menganggukkan kepalanya. Mereka sudah setuju akan segera pulang setelah dari tempat di mana kutukan itu berasal. Kek, maaf, apa tidak berlebihan keinginan para warga mengubah nama Walungan Lewi Kolot menjadi Walungan Cai Murni untuk selalu mengenang kepergian Murni? Apalagi sore itu sebelum dia terkena kutukan sepulang dari sana, ucap Mbah Asep tiba-tiba. Jawab, Gam, ucap Ki Dudui. Tidak ada salahnya, Bah. Selama walungan itu memberikan manfaat dan menjadi nama Murni itu akan selamanya menjadi doa. Murni adalah pemberi kehidupan, walau ia harus meninggal dengan cara mengenaskan. Setidaknya amalan selama dia hidup akan terus mengalir seperti air di walungan Cai Murni itu, sesuai nama barunya, jawab Gama. Ucapan Gama membuat Nituti kembali meneteskan air matanya. Begitu juga Mbah Asep yang langsung paham dengan ucapan Gama. Gama pamit, Bah, nih, ucap Gama sambil mencium tangan mereka berdua, diikuti oleh Budi. Cepat kembali ke sekolah, Bah, lanjut Gama. Berikan kabar secepatnya dan pulang dengan cepat, Gam, bisik Mang Idim yang sudah mendapatkan puluhan pesan dari keluarga Gama, termasuk Dewi istrinya. Baik, jawab Gama singkat langsung menaiki motor yang dikemudikan Budi. Kendaraan roda 2 itu segera membawa Gama dan Budi keluar dari kampung Tegal Surup, sebuah kampung yang sudah memberikan arti lebih kepada mereka berdua, bahwa perjuangan tidak harus selalu menang, namun harus tetap melawan. Bahkan pahlawan yang sebenarnya adalah ketika meninggal dunia namun menyelamatkan banyak nyawa. Sementara itu, di sana, Bud, cepat, ucap Gama, kembali menuju ke arah bekas warung Mbah Jajang yang hanya tersisa bebatuan pondasinya saja akibat terbakar. Mereka berdua segera memarkirkan motor dan berjalan ke arah Astana Giridanyang. Benar, Gam, aku masih penasaran dan semuanya harus dipastikan. Untung kita kembali, ucap Budi. Itulah kenapa pesan Ki Langsamana jelas, Bud. Bereskan semuanya agar tidak ada yang tersisa, jawab Gama. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka berdua disambut oleh pemandangan yang jauh berbeda di Astana Giridanyang, membuat langkah mereka terhenti begitu saja. Tidak salah ini, Gam? Tanya Budi perlahan. Tumpukan tanah bak seperti kuburan telah berjajar rapi menguburkan jasad korban yang sebelumnya dihidupkan kembali oleh Raden Sengkuni, seorang lelaki tua, baru saja mengelapkan handuk ke arah wajahnya untuk menyingkirkan keringat yang sudah membanjiri tubuhnya sedari tadi. Mbah Jajang itu, ucap Gama. Benar, Gam, ayo, jawab Budi. Mbah Jajang menjadi orang yang sangat bertanggung jawab setelah ia yang memberikan petunjuk kepada mereka waktu itu, walau dengan segudang resiko berbahaya yang sudah ia ambil. Dengan memakamkan mereka, kutukan itu harusnya sudah berakhir, Bud, ucap Gama. Tunggu, seperti itu Kimpul, Gam? Tegas Budi kaget karena semakin mendekat ia bisa melihat semakin jelas. Danan, Cahyo, bisa kebetulan begini, ucap Gama. Mereka bertiga tidak menyadari kedatangan Gama dan Budi, walaupun Mbah Jajang sudah melempar senyum dan menundukkan kepalanya terlebih dahulu karena sudah mengetahui di mana Gama berasal setelah berjumpa dengan Ki Dudui dan membenarkan bahwa Gama adalah keturunan Ki Langsamana. Sepertinya ada yang mengumpulkan kita tanpa kita sadari, ucap Gama di belakang tubuh mereka bertiga. Mama Gondrong, ucap Cahyo menyadari keberadaan Budi. Gama hanya tersenyum ketika Cahyo berusaha menggoda Budi dengan ucapannya itu. Begitu juga dengan Danan. Bahkan Kimpul kini mulai memahami isengnya Cahyo kepada Budi itu. Kesini, Mang, ini ada sisa sesajen. Ngapain jauh-jauh? Teriak Cahyo. Budi hanya memandang dingin ke arah Cahyo
tanpa melempar senyum satu kali pun. Bahkan ketika Cahyo mendekat, ia berusaha menghindar, walau kalah cepat dengan gerakan Cahyo. Jangan tarik-tarik bajuku, tegas Budi. Ayo sini Mang, jangan malu-malu, balas Cahyo. Apa yang dilakukan Cahyo kepada Budi sontak membuat Gama, Danan, dan Kimpul tertawa melihat tingkah mereka berdua. Tanpa mereka sadari, Mbah Jajang sedang berbicara dengan seseorang kakek tua yang tidak ingin cucunya itu kembali dalam keadaan berbahaya. Tanpa sepengetahuan Gama dan Budi, Ki Dudui sudah berada di belakang mereka bersama Mang Idim. Rasa yang membawa saya kembali, Bah, memastikan tempat ini, ucap Ki Dudui sambil tertawa melihat tingkah Cahyo dan Budi. Tidak apa-apa, memang sudah seharusnya seperti itu, Kek. Tapi bagaimana mereka berdua bisa begitu cocok? Jawab Mbah Jajang tersenyum melihat ke arah Budi dan Cahyo. Ki Dudui hanya membuang nafasnya cukup panjang. Tidak mudah menjelaskannya, tapi mereka memiliki kesamaan, ucap Ki Dudui. Membuat Mbah Jajang yang penasaran langsung melihat ke arah Ki Dudui. Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam, lanjut Ki Dudui sambil menganggukkan kepalanya. Gama melihat keberadaan Meong Hideng yang berjalan di atas reruntuhan Astana Giridanyang dengan terpincang-pincang. Seekor kucing hitam yang bukan hanya berjalan saja, namun lebih kepada memastikan bahwa tempat yang sebelumnya diperebutkan dan membawa malapetaka dengan sejarah panjangnya itu kini telah benar-benar tiada. Mungkin ini salah satu bagian dari titik-titik perjalanan Kilang Samana sebelumnya yang akan aku sambung menjadi satu garis perjalanan selanjutnya yang entah kapan garis itu akan berhenti, ucap Gama seketika melihat bayangan wajah murni yang sedang tersenyum di dekat Meong Hideng. Selesai. Dan kita masuk ke epilog dari kisah ini. Cahaya kuning keemasan sedang menjalankan takdirnya, membawa sore yang sudah tiba sejak tadi di kampung Tegal Surup. Sore yang akan segera berakhir dengan mengundang malam agar segera datang. Cahaya itu menyorot di antara celah pepohonan jengjing dan seorang perempuan teramat cantik dengan kain sinjang yang melilit di tubuhnya yang elok. Senyum manis perempuan dengan rambut panjang yang terurai basah itu sedang berjalan menuju rumahnya setelah pulang dari walungan Lewi Kolot, tempat ia mandi dan membersihkan beras yang kini berada di tangannya. Tiba-tiba langkah perempuan yang biasa dipanggil Murni itu terhenti dan melihat seseorang terjatuh di balik pohon jengjing. Siapa? Ada orang? Iya, tolong. Suara yang pertama kali Murni dengar adalah seorang lelaki. Apalagi penglihatannya mulai tidak jelas dengan malam yang baru saja tiba bersamaan kumandang azan maghrib. Dengan tergesa-gesa, Murni mendekat ke arah suara lemas itu seperti sedang menahan rasa sakit. Kulit dahinya tiba-tiba mengkerut manakala ia mendapati lelaki tampan sedang memegang perutnya dengan keadaan yang kotor. Kenapa ada di situ? Tanya Murni kebingungan. Boleh saya meminta makanan? Saya dalam kejaran orang. Tapi beneran saya orang baik. Kamu tidak perlu takut, jawab lelaki itu, berusaha meyakinkan. Murni semakin kebingungan dengan wajah tampan lelaki itu. Namun keadaannya sangatlah memburuk, lemas. Kimpul namaku. Tolong, ucap Kimpul perlahan. Tunggu di sini, aku pulang dulu. Mungkin ada makanan sisa nanti aku kembali, jawab Murni merasa percaya setelah lelaki itu menyebutkan namanya. Dengan tergesa-gesa Murni langsung menuju rumahnya yang berada di ujung kampung itu dengan sejuta pertanyaan. Kenapa lelaki itu bisa sampai di kampungnya? Nituti yang sedang sholat maghrib bahkan tidak mengetahui Murni yang sedang terburu-buru memindahkan nasi bekas siang tadi dan lauk seadanya ke atas daun. Ia tidak ingin melihat lelaki bernama Kimpul itu mati dalam keadaan lapar. Mau kemana lagi Murni? Tanya Nituti. Tunggu Ni sebentar, ada orang kelaparan, kasihan, jawab Murni sambil membawa satu botol penuh dengan air minum, kembali berjalan keluar rumah. Bagi Nituti, hal seperti itu bukan pertama kali ia lihat, karena memang anak perempuan satu-satunya itu terkenal baik
dan suka menolong, walau keadaan keluarganya tidak pernah lepas dari kata sederhana dengan suami yang bekerja jauh di kota sebagai penjaga sekolah. "Masih di situ, Kimpul?" ucap Murni. Iya, aku masih di sini," jawab Kimpul, sudah kehabisan tenaga. Dengan cepat Murni mendekat dan langsung memberikan makanan serta air minum. Kimpul bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Murni. Ia langsung makan dengan lahap dan Murni hanya memperhatikannya aneh. Tanpa Murni sadari, dari arah lain ada seorang lelaki yang sedang memperhatikannya, lalu tersenyum penuh arti ke arahnya dan Kimpul. Lelaki yang sedang mengejar Kimpul, namun lelaki itu tidak langsung mendekat ke arah mereka berdua. "Santapan untuk Raden. Darahnya segar dan Raden Sengkuni akan senang," ucap lelaki itu dari kejauhan. Makanan ala kadarnya habis dilahap Kimpul dan tidak tersisa satu tetes pun air dalam botol. Sejak saat itu, pepohonan yang menjulang tinggi dan tanah merah Astana Jengjing menjadi saksi bisu, manakala kebaikan Murni menjadi malapetaka yang hinggap dalam dirinya. Tinggal menghitung waktu cepat atau lambat, bencana akan menimpa kampung Tegal Surup dan kutukan akan hinggap dalam diri Murni setelah menolong seseorang yang menjadi incaran dari keluarga Ningrat. Kebaikan Murni adalah dorongan nurani dalam dirinya, walau setelahnya berbagai kutukan dari Sarebul Lembut akan hinggap dan menyeretnya paksa pada sebuah kematian mengenaskan. Kutukan itu mengikat pada darah, menggerogoti daging dalam tubuh, entah hidup atau mati. Mereka tidak peduli. Tamat. Terima kasih semua yang sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk penulisnya, Teguh Kuartiping. Dan dalam kisah ini, beliau berkolaborasi dengan Restui Ratmaja dan Dioseta. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada salah kata atau pengucapan atau intonasi yang kurang mengenakan. Saya pamit, sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.